Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, Bapak Ibu admin Sirup, khususnya dari Kabupaten Magetan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk melakukan generate RKA dari SIPD ke aplikasi Sirup. Nah, untuk generate RKA sendiri itu sebenarnya sudah bisa ditarik dari tahapan rancangan APBD dengan syarat pada SIPD itu statusnya sudah selesai dan dikunci. Nah, jadi kalau kita lihat dari infografis generate RKA Pemda yang sudah dikeluarkan dari LKPP, itu generate RKAD SIPD itu sebenarnya sudah bisa dilakukan ketika pada tahapan RAPBD dengan syarat statusnya sudah selesai dan dikunci. Nah, untuk tahun 2025 ini kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan terlebih dahulu bahwa tahun anggaran ini sudah benar yang dipilih. Selanjutnya, langkah yang perlu dilakukan pertama kali adalah melakukan penarikan data dari SIPD. Nah, penarikan data dari SIPD ini dapat dilakukan menggunakan akun PA atau KPA. Penarikannya ini dapat melalui menu kelola data, kemudian menu generate RKAD SIPD. Nah, pada menu generate RKA di SIPD, ini nanti akan muncul informasi data RKA daerah yang diambil dari SIPD. Jadi di sini sudah ada keterangannya bahwa saat ini penarikan dari SIPD itu statusnya adalah pada rancangan APBD dan penarikan terakhir ini adalah pada tanggal 11 Desember 2024. Nah, Bapak Ibu, ketika pada bagian bawah tombol generate RKA ini dia sudah bisa diklik, ya jadi kalau tombolnya itu masih belum bisa diklik, itu artinya Bapak Ibu belum bisa melakukan penarikan data dari SIPD. Tapi kalau tombolnya ini sudah bisa diklik, berarti Bapak Ibu sudah bisa melakukan penarikan data dari SIPD. Nah, selanjutnya untuk melakukan penarikan data, silakan Bapak Ibu klik tombol Generate RKA. Jadi nanti ketika Bapak Ibu klik tombol Generate RKA, akan ada progress bar dan Bapak Ibu bisa menunggu sampai progres tersebut sudah mencapai 100%. Nah, di sini untuk progress Generate RKA sendiri itu statusnya sudah 100%, artinya sudah berhasil ditarik 100%. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengecek terlebih dahulu apakah pagu, program kegiatan, dan subkegiatan untuk OPD Bapak Ibu ini sudah sesuai atau belum. Nah, caranya untuk mengecek pagu-pagu tersebut, Bapak Ibu bisa melalui menu kelola data, kemudian kelola PKS. Nah, pada kelola PKS ini, Bapak Ibu bisa melihat apakah program dari Bapak Ibu ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, kalau dikira atau sudah sesuai, Bapak Ibu bisa melihat ke dalamnya untuk merinci pagu pada setiap kegiatan sampai dengan subkegiatan. Jadi kita lihat di sini adalah pagu untuk kegiatannya, kemudian silahkan Bapak Ibu klik garis 3 yang kalau kita dekatkan dengan kursor itu nanti akan muncul tulisan daftar subkegiatan. Nah, ini digunakan untuk melihat subkegiatan Bapak Ibu. Nah, nanti di sini akan terlihat subkegiatan Bapak Ibu pagunya itu berapa. Nah, selanjutnya jika memang sudah benar untuk pagu, program kegiatan dan subkegiatan ini, Bapak Ibu bisa melakukan delegasi kepada PPK. Jadi pada bagian subkegiatan ini pada kolom PPK itu masih tulisannya masih belum ada ya nama PPK-nya. Kemudian kalau kita kembali ke kegiatan, itu di sini untuk nama PPK-nya pun juga masih belum ada. Nah, Bapak Ibu, ketika PPK Bapak Ibu itu hanya satu, Bapak Ibu bisa mengaturnya langsung pada kegiatan ya. Jadi
mengaturnya nanti ada di bagian ubah kegiatan ini. Namun jika Bapak Ibu itu memiliki PPK yang berbeda-beda pada sub kegiatan, maka silakan Bapak Ibu mendelegasikan sub kegiatan tersebut gitu ya. Jadi untuk sub kegiatan dengan PPK yang berbeda-beda, silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam sub kegiatan, kemudian mendelegasikan kepada PPK-PPK tersebut. Nah, karena kebetulan di kami itu PPK-nya hanya satu, maka kami akan langsung mendelegasikan pada bagian kegiatan. Jadi kita klik tombol ubah kegiatan. Kemudian di sini silakan Bapak Ibu pilih alasannya apa. Untuk alasannya adalah delegasi kepada PPK. Kemudian silahkan isi alasan Anda merevisi kegiatan. Misalkan di sini saya tuliskan pendelegasian PPK, kemudian silakan Bapak Ibu pilih PPK-nya. Nah, di sini PPK-nya saya pilih. Kemudian jika sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik tombol simpan. Kemudian nanti ada notifikasi apakah data yang diinputkan sudah benar. Bapak Ibu bisa klik OK. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengatur atau sudah mendelegasikan PPK pada kegiatan, maka otomatis pada sub kegiatan akan langsung terisi dengan PPK yang sama. Gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil mendelegasikan paket-paket atau kegiatan kepada PPK, selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk menggunakan akun PPK untuk melakukan pengeneretan paket atau generate paket gitu ya. Nah, kita lanjut. Untuk generate paket sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan akun PPK. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya sudah login menggunakan akun PPK, di mana akun PPK ini login melalui LPSE ya. Jadi Bapak Ibu login dulu pada LPSE menggunakan akun PPK, kemudian Bapak Ibu klik aplikasi eProk lainnya dan masuk pada Sirup. Nah, jadi di sini untuk melihat terlebih dahulu apakah Bapak Ibu ini sudah dilakukan pendelegasian atau belum oleh PA, Bapak Ibu bisa klik menu kelola data. Kemudian Bapak Ibu pilih kelola PKS. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu cek apakah program kegiatan dan sub kegiatan dari Bapak Ibu itu sudah benar atau belum. Jadi Bapak Ibu bisa klik di bagian aksi, ini ada daftar kegiatan untuk melihat kegiatan yang sudah didelegasikan oleh PA. Kemudian Bapak Ibu bisa klik daftar sub kegiatan untuk melihat sub kegiatan yang sudah didelegasikan oleh PA. Nah, Bapak Ibu, ketika program kegiatan dan sub kegiatan yang didelegasikan ini sudah benar, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan generate paket berdasarkan sub kegiatan yang sudah didelegasikan oleh PA. Nah, untuk generate paket itu Bapak Ibu bisa memilih menu RUP, kemudian rencana kerja anggaran. Nah, pada bagian rencana kerja anggaran ini, Bapak Ibu pilih terlebih dahulu program kegiatan dan sub kegiatan yang paket-paketnya itu akan di-generate. Jadi misalkan di sini saya memilih programnya adalah perekonomian dan pembangunan, kemudian kegiatannya adalah pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sub kegiatannya adalah layanan pengadaan secara elektronik, maka otomatis nanti akan muncul data yang diambil dari SIPD. Nah, di sini datanya sudah dapat dilihat ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada mulai uraian, pagu anggaran, kemudian di sini juga ada penyedia. Ini kolom P ini artinya penyedia, di mana jika Bapak Ibu klik pada kolom penyedia, ini artinya Bapak Ibu akan memasukkan uraian tersebut pada jenis pengadaan penyedia gitu ya. Jenis pemaketannya adalah penyedia. Kemudian untuk kolom S ini adalah kolom swakelola. Jadi ketika Bapak Ibu memilih swakelola, maka uraian tersebut akan masuk ke dalam swakelola. Di sini juga ada multi years, kemudian non pengadaan dan juga gaji.
Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu melakukan identifikasi sesuai dengan kebutuhan dari OPD Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan mengelompokkan urean-urean tersebut ke dalam penyedia atau swakelola. Nah, pertama di sini adalah belanja alat tulis kantor. Ini akan saya proses melalui e-purchasing. Jadi di sini akan saya kelompokkan ke dalam penyedia. Kemudian ada lagi di bawahnya yaitu belanja bahan cetak. Ini akan saya beli juga menggunakan metode e-purchasing. Jadi di sini saya kelompokkan ke dalam penyedia karena menggunakan pihak ketiga. Jadi di sini juga penyedia, mengambil rapat, kemudian jamuan tamu. Dan yang terakhir, masih ada lagi. Jadi di sini ada honor narasumber. Ini dia masuknya adalah swakelola. Kemudian ada juga belanja lembur, ini juga swakelola. Ada belanja sewa gedung tempat pertemuan. Nah, ini saya masukkan ke dalam penyedia. Kemudian belanja pemeliharaan komputer, ini juga ke dalam penyedia. Belanja peralatan komputer, ini juga ke dalam penyedia. Kemudian belanja perjalanan dinas biasa, untuk SPPD ini saya masukkan ke dalam swakelola, dan perjalanan dinas dalam kota juga masuk ke dalam swakelola. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah melakukan identifikasi pada urean-urean tersebut, maka otomatis Bapak Ibu dapat melihat apakah identifikasi tersebut berhasil atau tidak dengan cara klik lihat status identifikasi di atas. Ya, di sini ada tombol lihat status identifikasi berwarna biru. Nah, ini silahkan Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu lihat terlebih dahulu apakah total pagunya ini sudah benar. Kemudian pagu swakelolanya ini sudah benar, pagu penyediaannya sudah benar. Dan yang paling penting ketika Bapak Ibu ingin mengenerate paket, pastikan bahwa pagu belum teridentifikasi ini dia sudah nilainya 0. Jadi banyak sekali kendala yang dialami Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu akan melakukan identifikasi paket, itu dari sistem itu prosesnya agak lemot gitu ya, sehingga pagu belum teridentifikasi ini masih ada nilainya. Nah, jika pagu tersebut masih ada nilainya, Bapak Ibu tidak bisa melakukan generate paket. Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa semua urean itu sudah teridentifikasi. Jadi tidak ada yang belum teridentifikasi atau pagu belum teridentifikasi ini nilainya sudah 0. Nah, jika dia sudah 0, maka Bapak Ibu selanjutnya bisa klik tombol generate paket. Jadi di bawahnya nanti akan ada tombol generate paket. Silahkan Bapak Ibu klik tombol generate paket. Nah, ada satu lagi, kalau misalkan Bapak Ibu salah melakukan identifikasi ya. Kalau misalkan di sini belanja alat bahan kegiatan alat tulis kantor ini misalkan Bapak Ibu salah melakukan identifikasi. Di sini Bapak Ibu masukkan ke dalam swakelola. Kemudian Bapak Ibu ingin mengubahnya menjadi penyedia, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan aksi hapus di sebelah kanan. Jadi ini silahkan Bapak Ibu klik hapus. Kemudian jika ada form persetujuan, apakah Bapak Ibu ini yakin untuk menghapus, Bapak Ibu bisa klik tombol OK. Nah, selanjutnya kita tunggu terlebih dahulu. Ketika nanti sudah muncul notifikasi warna hijau bahwa data identifikasi tersebut berhasil dikosongkan, berarti Bapak Ibu sudah berhasil menghapus tagging pada kolom yang salah tadi. Nah, ini saya lihat terlebih dahulu. Tadi programnya adalah program perekonomian pembangunan. Kemudian untuk subkegiatannya adalah layanan pengadaan secara elektronik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk belanja alat tulis kantor ini sudah hilang taggingnya ya. Sudah hilang identifikasinya ke dalam penyedia atau swakelola. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa klik identifikasi yang baru, misalkan tadi salah di swakelola ya. Nah, silakan Bapak Ibu tagging ke dalam identifikasi yang benar, misalkan ke dalam penyedia. Nah, Bapak Ibu di sini juga ada
tombol clear all tagging gitu ya. Artinya Bapak Ibu ingin menghapus semua tagging yang sudah dilakukan pada sub kegiatan ini. Jadi semua tagging penyedia atau swakelola ini akan terhapus gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin menghapusnya satu persatu, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan tombol hapus yang ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya, jika sudah teridentifikasi semua, Bapak Ibu bisa klik tombol generate paket. Kemudian nanti akan muncul notifikasi apakah Anda yakin. Silakan Bapak Ibu klik tombol OK. Nah, ketika Bapak Ibu klik tombol OK, maka nanti akan muncul notifikasi bahwa Bapak Ibu sudah berhasil melakukan generate paket nih. Terus Bapak Ibu nanti akan diminta untuk masuk ke menu paket penyedia dan paket swakelola untuk melihat hasil generate paket tersebut. Jadi di sini saya klik menu RUP, kemudian penyedia. Kemudian saya pilih program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sudah saya generate paketnya tadi. Kemudian klik terapkan filter. Nah, ketika Bapak Ibu klik terapkan filter, maka otomatis uraian-uraian yang sudah kita identifikasi tersebut akan tergenerate menjadi paket. Nah, paket-paket tersebut akan masuk ke dalam penyedia dan swakelola sesuai dengan identifikasi yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah, selanjutnya paket-paket ini perlu Bapak Ibu lengkapi terlebih dahulu datanya. Karena data-data yang ditarik dari SIPD ini tidak semuanya gitu ya. Jadi masih ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu tambahkan pada aplikasi Sirup ini. Nah, untuk melakukan perubahan data atau untuk melengkapi data hasil generate, Bapak Ibu bisa klik tombol ubah. Jadi di sebelah kanan ini ada tombol ubah yang tulisannya adalah lengkapi paket penyedia. Jadi Bapak Ibu bisa melengkapinya terlebih dahulu. Di sini ada mulai provinsi. Jadi di sini masih kosong, silahkan Bapak Ibu lengkapi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk volume, uraian, spesifikasi pekerjaan, kemudian sumber dana, ini dia sudah otomatis diambil dari SIPD. Kemudian selanjutnya, di sini ada jenis pengadaan yang akan Bapak Ibu gunakan. Nah, ini silahkan Bapak Ibu memilih jenis pengadaannya, yaitu jenis pengadaannya di sini adalah barang, kemudian nilainya adalah 357. Kemudian di sini ada tagging produk dalam negeri. Di sini saya pilih ya, kemudian UMK, di sini juga saya pilih ya. Kemudian untuk aspek ekonomi ini saya centang semuanya, aspek sosial dan aspek lingkungan. Pengadaan dikecualikan, ini Bapak Ibu bisa pilih tidak. Jadi pengadaan dikecualikan itu hanya untuk kalau di tempat kita itu untuk BBM, kemudian tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, dan juga pajak. Nah, kalau selain itu silahkan Bapak Ibu klik tidak. Kemudian untuk rencana metode pemilihan, Bapak Ibu bisa pilih menggunakan apa. Di sini saya akan menggunakan e-purchasing. Kemudian untuk penjadwalan sendiri di sini untuk pemilihannya itu saya akan memilihnya pada pada 2025 bulan Januari. Kemudian awalnya ini juga sama. Jadi 2025 bulannya adalah Januari juga. Kemudian untuk pelaksanaan kontraknya ini saya buat dari bulan Januari, kemudian akhir bulannya di sini saya pilih Desember 2025.
Pemanfaatannya saya buat dari Januari sampai Desember 2025. Nah, selanjutnya jika dirasa memang sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik simpan. Namun Bapak Ibu bisa mengeceknya kembali ya untuk memastikan apakah data yang Bapak Ibu masukkan ini sudah sesuai atau belum. Nah, jadi jika dirasa sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik tombol simpan. Nah, selanjutnya jika paket tersebut sudah berhasil tersimpan, maka akan muncul notifikasi bahwa paket penyedia berhasil dibuat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama untuk paket-paket yang ada pada sub kegiatan tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa melengkapi paket-paketnya. Jadi di sini ada 8 paket ya. Bapak Ibu bisa melengkapi semua paket-paket tersebut, dan jika paket-paket tersebut sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik finalisasi draft. Jadi di sini di bagian kolom FD ini Bapak Ibu bisa mencentangnya. Kemudian Bapak Ibu klik finalisasi draft. Nah, ketika draft tersebut sudah difinalisasi, selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengumumkan paket tersebut melalui akun PA. Nah, jadi, saya akan login menggunakan akunnya PA terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah berhasil login menggunakan akun PA atau KPA. Selanjutnya, saya akan mengumumkan paket yang sudah difinalisasi oleh PPK. Jadi untuk mengumumkan paket tersebut, Bapak Ibu bisa klik tombol RUP, kemudian pilih penyedia atau swakelola. Ya, nanti Bapak Ibu bisa memilih terlebih dahulu program kegiatan dan sub kegiatannya. Kemudian klik terapkan filter untuk melihat paket-paket yang ada pada sub kegiatan tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik tanda centang pada kolom U untuk mengumumkan paket tersebut. Jadi di sini paket untuk belanja alat tulis kantor ini saya centang di kolom U-nya. Kemudian saya klik tombol umumkan paket penyedia. Nah, di sini akan ada notifikasi apakah Bapak Ibu yakin. Nah, jika Bapak Ibu sudah yakin, Bapak Ibu bisa klik tombol umumkan. Nah, otomatis paket tersebut sudah berhasil terumumkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di bagian kiri atas nanti akan muncul notifikasi berwarna hijau bahwa paket berhasil diumumkan. Jadi di sini saya akan coba melihat paket tersebut. Nah, di sini untuk belanja alat tulis kantor dia sudah tercentang. Jadi di sini dia sudah berhasil terumumkan ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah melengkapi seluruh paket, baik di penyedia maupun swakelola, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan finalisasi draft menggunakan akun PPK. Dan ketika semua paket ini sudah dilakukan finalisasi draft menggunakan akun PPK, Bapak Ibu bisa mengumumkan paket-paket tersebut menggunakan akun PA atau KPA. Nah, selanjutnya, jika semua paket ini sudah berhasil terumumkan, Bapak Ibu bisa mencetak rekap dari sirup yang sudah terumumkan maupun yang masih dalam bentuk draft itu pada menu unduh, kemudian menu paket RUP. Jadi di sini Bapak Ibu bisa klik buat ulang berkas untuk melihat paket-paket apa saja yang sudah ada pada tahun anggaran yang dipilih oleh Bapak Ibu. Jadi di sini saya klik buat ulang berkas, kemudian akan ada notifikasi bahwa jumlah antrian 1. Sini Bapak Ibu tunggu terlebih dahulu sampai nanti pada bagian unduh berkas PDF ini muncul tombol berwarna kuning ya. Jadi kita tunggu terlebih dahulu untuk buat ulang berkas ini. Nah, ketika sudah muncul tombol berwarna kuning, ini artinya Bapak Ibu bisa mengunduh file sirup tersebut. Jadi di sini saya klik tombol warna kuning, maka nanti akan ada hasil downloadan dari rekap sirup yang sudah saya masukkan. Nah, nanti di sini akan ada detail dari sirup Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu masukkan.
Jadi di sini ada satu paket yang sudah berhasil terumumkan, yaitu belanja alat tulis kantor. Kemudian yang lainnya ini dia statusnya masih draft. Jadi karena tadi belum saya lengkapi, di sini dia masih draft. Gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan tutorial untuk melakukan input sirup pada tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa meninggalkan pertanyaan tersebut pada kolom komentar. Nah, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.